Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Siorini, dalam pelajaran ekonomi materi kurs falas. Adapun ruang lingkup materinya: A. Pengertian kurs valuta asing atau falas. 2. B. Fungsi kurs falas. C. Jenis-jenis kurs falas. D. Sistem kurs falas. E. Faktor yang mempengaruhi kurs falas. F. Peran kurs falas dalam perekonomian. G. Contoh perhitungan kurs falas. A. Pengertian kurs valuta asing atau falas adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs falas sangat penting dalam perdagangan internasional karena memengaruhi harga barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara. B. Fungsi kurs falas. 1. Sebagai alat pembayaran. 2. Sebagai alat pertukaran. 3. Sebagai pemindahan kekayaan. 4. Sebagai alat pengendali kurs. 5. Sebagai alat spekulasi. C. Jenis-jenis kurs falas. 1. Berdasarkan pihak yang menetapkan, kurs falas dibagi menjadi 3. A. Kurs tetap. Ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau bank sentral. Nilai tukar mata uang dijaga stabil terhadap mata uang lain atau terhadap emas. C. Pemerintah akan melakukan intervensi di pasar falas jika kurs bergerak keluar dari batas yang ditentukan. Contohnya sistem Bretton Woods sebelum 1971. Yang kedua, kurs mengambang. Nilai tukarnya sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran falas. Pemerintah tidak melakukan intervensi langsung. Kemudian contoh sistem kurs di negara maju seperti Amerika Serikat sejak 1973. C. Kurs mengambang terkendali. Kurs pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar, tetapi pemerintah atau bank sentral sesekali melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi yang terlalu tajam. Contoh sistem kurs yang banyak diterapkan negara berkembang termasuk Indonesia. 2. Jenis kurs falas berdasarkan waktu transaksinya, yaitu terdiri dari kurs spot dan kurs forward. Kurs spot yaitu kurs untuk transaksi jual beli falas yang penyelesaiannya dilakukan segera, biasanya 2 hari kerja. Contoh kurs USD atau IDR yang digunakan untuk transaksi hari ini. B. Kurs forward yaitu kurs yang disepakati saat ini untuk transaksi jual beli falas di masa depan, biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke depan. Digunakan untuk melindungi diri dari resiko perubahan dari nilai tukar. Contohnya perusahaan ekspor impor yang mengunci kurs untuk pembayaran impor bulan depan. Jenis kurs falas yang ketiga berdasarkan sifat kursnya. A. Kurs jual, B. Kurs beli, dan C. Kurs tengah. Kurs jual yaitu kurs yang ditawarkan bank atau dealer falas kepada nasabah untuk menjual valuta asing. Artinya bank menjual falasnya. B. Kurs beli. Kurs yang ditawarkan bank atau dealer falas kepada nasabah untuk membeli valuta asing. Artinya bank membeli falas. C. Kurs tengah, yaitu rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Biasanya digunakan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan dengan rumus kurs jual plus kurs beli per 2. D. Sistem kurs falas. 1. Sistem kurs tetap. Pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar resmi mata uang terhadap mata uang asing atau terhadap emas. Pemerintah melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga agar kurs tetap sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Tujuannya untuk menjaga kestabilan kurs dan mencegah fluktuasi yang tajam. Contohnya sistem Bretton Woods yang berlaku setelah Perang Dunia Kedua hingga 1971. Kelebihan kurs tetap bahwa kurs tetap mendukung perdagangan internasional dan menekan spekulasi falas. Kekurangannya membutuhkan cadangan devisa besar untuk intervensi dan tidak fleksibel saat ada perubahan ekonomi. Sistem kurs falas yang kedua adalah sistem kurs mengambang.
yaitu nilai tukar mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran falas. Pemerintah atau bank sentral tidak ikut campur secara langsung. Contohnya sistem kurs yang dianut negara-negara maju seperti Amerika Serikat sejak tahun 73. Kelebihannya tidak perlu cadangan devisa besar untuk intervensi dan lebih fleksibel menyesuaikan kondisi ekonomi. Kekurangannya, kurs cenderung fluktuatif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan dan intervensi. Sistem kurs yang ketiga adalah sistem kurs mengambang terkendali, yaitu nilai tukar pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar. Namun, pemerintah atau bank sentral kadang-kadang melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas kurs dan mencegah gejolak yang terlalu besar. Contoh sistem kurs yang diterapkan Indonesia sejak krisis 1998. Kelebihannya adalah lebih stabil dibanding kurs mengambang murni dan masih ada fleksibilitas untuk menyesuaikan perubahan ekonomi. Adapun kekurangan sistem kurs mengambang memerlukan cadangan devisa untuk intervensi jika diperlukan, dan intervensi yang berlebihan dapat mengganggu mekanisme pasar. Faktor yang mempengaruhi kurs falas. 1. Adanya permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan tinggi terhadap mata uang asing, misalnya untuk impor, utang luar negeri atau investasi, mengakibatkan kurs mata uang asing naik, mata uang domestik lemah. Kemudian yang kedua, penawaran tinggi mata uang asing, misalnya karena ekspor besar atau arus investasi masuk, mengakibatkan kurs mata uang asing turun, mata uang domestik menguat. Contohnya, jika banyak wisatawan asing datang di Indonesia dan menukar dolar menjadi rupiah, permintaan rupiah naik, sehingga rupiah menguat. Faktor yang kedua adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Jika neraca pembayaran surplus, berarti lebih banyak devisa yang masuk, misalnya karena ekspor tinggi, mengakibatkan kurs mata uang domestik cenderung menguat. Jika defisit, lebih banyak devisa yang keluar, kurs mata uang domestik melemah. Faktor yang ketiga adalah inflasi. Negara dengan tingkat inflasi tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat turun sehingga produk domestik berkurang kompetitif dan ekspor turun. Permintaan falas naik mengakibatkan kurs mata uang domestik melemah. Sebaliknya, inflasi rendah mengakibatkan produk lebih kompetitif sehingga ekspor naik dan mengakibatkan permintaan mata uang domestik naik sehingga kurs menguat. Faktor yang keempat adalah suku bunga. Suku bunga tinggi mengakibatkan menarik investor asing untuk menanam modal, mengakibatkan aliran modal masuk sehingga mempengaruhi permintaan mata uang domestik naik dan mengakibatkan kurs menguat. Adapun suku bunga rendah akan mengakibatkan modal cenderung keluar sehingga kurs melemah. Faktor yang mempengaruhi kurs falas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dan bank sentral. Intervensi bank sentral di pasar falas seperti menjual atau membeli mata uang asing dapat mempengaruhi kurs. Kebijakan fiskal atau moneter, misalnya penetapan suku bunga, subsidi ekspor, dan lain-lain juga mempengaruhi stabilitas kurs. 6. Kondisi politik dan ekonomi. Situasi politik yang stabil mengakibatkan meningkatkan kepercayaan investor, mengakibatkan pula modal asing masuk sehingga kurs menguat. Yang kedua, krisis politik atau ketidakpastian yang mengakibatkan modal keluar, menyebabkan permintaan falas naik, kurs mata uang domestik melemah. Faktor yang ketujuh adalah spekulasi. Ekspektasi atau perkiraan pelaku pasar terhadap kurs di masa depan dapat mendorong pembelian atau penjualan mata uang tertentu. Contohnya, jika banyak orang yang memperkirakan rupiah akan melemah, mereka akan membeli dolar lebih banyak, sehingga mengakibatkan kurs dolar naik. Peran kurs falas dalam perekonomian. 1. Sebagai alat tukar internasional. 2. Sebagai indikator kestabilan ekonomi. 3. Menarik atau mengurangi investasi asing. 4. Sebagai alat kebijakan ekonomi. 5. Menentukan daya beli masyarakat terhadap produk luar negeri.
Contoh perhitungan kurs falas. 1. Menghitung nilai rupiah yang didapat dari menjual falas. Contoh, seorang eksportir Indonesia menerima pembayaran sebesar 5.000 euro. Kurs jual euro di bank, kurs jualnya 17.000, 1 euro sama dengan 17.000 rupiah, kurs belinya 1 euro sama dengan 16.800 rupiah. Karena eksportir akan menukarkan euro ke rupiah, maka digunakan kurs beli. Sehingga nilai dalam rupiahnya sama dengan 5.000 kali 16.800 rupiah sama dengan 84 juta rupiah. Jadi eksportir akan mendapat 84 juta rupiah. 2. Contoh menghitung biaya impor. Perusahaan Indonesia akan mengimpor mesin dari Jepang sehingga seharga 1 juta yuan. 1 juta yen Jepang. Kurs jual yen adalah 110 rupiah. Karena perusahaan membeli yen untuk bayar impor, digunakan kurs jual. Sehingga biaya impor dalam rupiahnya adalah 1 juta kali 110 rupiah sama dengan 110 juta rupiah. Jadi perusahaan menyiapkan 110 juta rupiah. 3. Menghitung kurs tengah. Contoh, seorang eksportir Indonesia menerima pembayaran 5.000 yuan, 5.000 euro. Kurs jual euro di bank adalah 1 euro, kurs jual 17.000, kurs beli 16.800 rupiah. Karena eksportir akan menukarkan euro ke rupiah digunakan kurs beli, maka nilai dalam rupiah adalah 5.000 kali 16.800 sama dengan 84 juta rupiah. Jadi eksportir akan mendapat 84 juta rupiah. Diketahui kurs jualnya 15.500, kurs beli US dollar 15.300. Kurs tengahnya adalah 15.500 ditambah 15.300 dibagi 2 sama dengan 15.400. Jadi kurs tengah dolar Amerika 15.400. Demikianlah penjelasan mengenai kurs falas. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba menjawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya untuk lebih mendukung channel pembelajaran ekonomi ini dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.